Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farming Day channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini saya bisa menyapa Anda semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah dan diberi kesehatan yang sempurna. Oke, pada pagi ini saya sedang berada di sawah di Desa Cidamar, tepatnya pinggir pantai. Ini kita sedang berada di lingkungan pesawahan untuk transaksi jual beli tanah, jual beli sawah. Ini sawah ini luasnya 8 are atau 800 meter persegi lebih sedikit ya, dengan harga jualnya 40 juta. Jadi kalau di total maka ini 40 juta ini berasal dari angka 5.000 per meter. Jadi di sini cukup murah sekali ya. Harga sawah di sini hanya 5.000 per meter. Jadi di sini kalau ada 800 meter persegi maka harganya hanya di kisaran 40 juta rupiah saja. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa ternyata ya bisnis jual beli tanah terutama sawah ini cukup menjanjikan, karena sekarang harga sawah semakin tinggi ya, setiap tahun itu ada kenaikan. Yang saya saksikan ini adalah transaksi jual beli sawah yang hanya beberapa waktu yang lalu ditawarkan, tak lama kemudian ada yang menawar, lalu terjadilah transaksi. Nah, saya ingin memberi testimoni bahwa memang bisnis jual beli sawah ini sangat menggiurkan ya, sangat menjanjikan. Jadi kalau Anda yang punya uang lebih ya, investasilah di tanah coba, terutama di pinggir jalan atau di sawah yang produktif. Jadi kita akan memiliki keuntungan yang ganda. Pertama, kita bisa beli sawahnya, apalagi kalau harga jualnya saat kita beli harganya rendah, dan kita juga bisa disewakan sawahnya apabila kita tidak bisa mengurusnya, mungkin ada pekerjaan yang lain, atau kita memang tidak ahli di bidang pertanian, kita serahkan saja, disewakan saja. Nah, uang sewanya ini saya rasa cukup menjanjikan juga ya. Sini atau kita gadaikan saja uangnya lalu diputar lagi. Kalau di sini biasa ya, masyarakat di Desa Cidamar karena sebagian besar adalah petani, maka investasi di bidang sawah ini sangat mudah dilakukan dan keuntungannya berlipat. Oke, di beberapa tempat mungkin harganya lebih tinggi, tapi di sini walaupun pinggir pantai harganya cukup tinggi karena irigasinya memang sudah sistem irigasi yang tertata. Jadi air selalu ada, kemudian pengaturannya juga diatur oleh pihak desa dan sama-sama bergotong royong dengan para pemilik sawah dan para penggarap yang ada di sini. Maka kalau Anda mau sudah selesai ya, tinggal sawah, pembayaran. lihat lokasinya Itu dulu. luasnya 891. Kalau di sini sebutnya 8 are 91 nanti dijual lagi meter, dengan harga tinggi. 75 cm. Namun kalau untuk digarap sebaiknya Anda lihat pengairannya ya. Kemudian akses ke jalan. Nanti karena kalau panen susah ditembus ya, akses jalannya sulit juga, itu harganya biasanya rendah. Nah, jadi sawah atau tanah ini jadi di mana-mana sekarang sudah tinggi ya harganya. Nah, jangankan sawah, sekarang tanah perkebunan pun sudah tinggi. Jadi kemarin kita tuh survei lahan untuk penanaman bambu ya, karena bambu itu cukup menjanjikan, perawatan juga tidak sulit. Ya ternyata sekarang tidak ada ya harga yang murah. Itu 100 meter persegi itu sudah dihargai di angka
4 juta, 5 juta ya satu rumah ya, ukuran 100 meter persegi itu satu rumah tinggal lah, cukup ukuran segitu juga yang sederhana rumahnya. Ternyata harganya sudah 4 juta, sudah 5 juta, bahkan di pinggir jalan itu ada yang 15 juta, 20 juta. Di sini di perkampungan loh, ini bukan di kota ya. Kalau di kota beda lagi, per meter kan sudah 50.000, sudah 10 kali lipatnya. Nah, ini kalau di sini memang sangat mudah ya, apabila kita juga kepepet ya, kepepet misalkan kita lagi butuh uang, kita lempar aja itu sawahnya, ternyata cepat sekali. Terbukti ini yang sedang bertransaksi ini bapak-bapak 2 hari yang lalu ditawarkan dan sekarang sudah ada yang membeli. Jadi jangan takut untuk sawah ini, pasti banyak orang yang membutuhkan juga ya, atau juga yang ingin berinvestasi di sawah ini cukup banyak ya, bukan cukup lagi, sangat banyak ya. Jadi mudah untuk ditawarkan, mudah untuk dijual kembali. Nah, kemudian di sawah ini yang paling penting, terutama kalau Anda ingin berbisnis di bidang sawah ini, kita harus juga memiliki jaringan ya, memiliki jaringan yang yang cukup, karena biasanya tiap hari itu ada saja orang yang mau menjual sawah. Kalau kita pasang orang gitu, siapa yang mau beli sawah hubungi, jangan sampai telat, karena biasanya orang yang membutuhkan uang cepat itu biasanya walaupun harganya lebih murah ya akan jual, karena itu ya membutuhkan uang cepat gitu. Nah, makanya sangat menarik ini bisnis sawah ya, bisnis sawah. Oke, coba. Oke, sudah selesai ini ya. Ukurannya tinggal tadi pembayaran 8 aro ya. Itu luasnya 891. Kalau di sini sebutnya 8 aro 91 meter, kemudian 75 cm. Ini soal apakah sawah ini masih prospektif? Nah, ternyata saya hitung ya masih sangat bagus ya potensinya. Kenapa begitu? Saya harus membahas ini karena sebagian besar para petani muda sekarang itu sedikit kurang mau ya apabila mengurus padi, terutama yang di sawah. Mereka itu maunya di tanaman hortikultura atau perkebunan karena dirasa lebih menguntungkan daripada padi. Bahkan saya sering mendengar mereka itu ngobrol ya, kalau misalkan 1 hektar itu dapat 12 ton atau 10 ton lah, supaya mudah menghitung. 10 ton itu kali 500.000 kan hanya 50 juta ya, 50 juta. Kalau misalkan 10 ton sekali panen itu uang yang masuk itu 10 juta, belum dikurangi biaya untuk pemupukan dan biaya tenaga kerja. Ya minim-minimnya paling 30 lah dapat ya. Tapi katanya kalau mereka tanami misalkan kangkung, bisa dipanen itu 19 hari sudah dapat duit gitu. Jadi mereka lebih memilih tanaman hortikultura, sayur-sayuran semacam kangkung, terong, kubis, kemudian sawi, bahkan ada yang menanam peternak, melon. Sementara yang ke padi jarang ya, ke padi tuh anak-anak muda tuh jarang. Justru yang masih terjun ke komoditi padi itu saya lihat ya rentang usianya ya orang tua 40 tahun ke atas gitu. Makanya ini juga kita harus memahamkan diri bahwa kalau petani sawah atau petani padinya itu hanya dilakukan oleh orang tua tanpa ada inovasi, sementara petani mudanya hanya mengurusi bidang hortikultura dan perkebunan karena dianggap lebih menguntungkan, ini juga kita patut khawatir, karena kan lama-lama pasti akan ada penurunan kualitas dan produktivitas di sawah. Cuman yang menggembirakan adalah ternyata ini bapak-bapak yang Anda lihat di layar video ini, ternyata walaupun usianya tua ya mereka kan tidak muda lagi,
tetap, tapi karena mereka sudah ahli dan berpengalaman, tidak mengurangi kualitas dan produktivitas petani padi. Bahkan justru sekarang kan semakin makmur terlihat loh di sini di perkampungan juga. Meskipun di satu pihak kita khawatir akan keadaan ini, akan minimnya petani muda yang terjun ke bidang pertanian padi pangan ya. Tapi di sisi lain kita juga patut masih harus gembira lah, karena para petaninya juga ternyata masih berjuang di sawah. Meskipun begitu, ternyata para pemuda ini bukannya tidak ada di sawah, justru ada ini di layar video ini ada di anak muda satu orang. Nah, beliau juga aktif di sawah, menanam padi di sawah, kemudian dia juga peternak, kemudian dia juga punya warung. Ini adalah pemuda yang sukses. Dia ekonominya sudah mapan, meskipun ya sekolahnya tidak tinggi-tinggi amat lah gitu. Bagus kan ini. Jadi kita harus mengapresiasi sekaligus terus membantu, mendorong ya, dan mengajak para pemuda yang seangkatan kita ya, pemuda-pemuda itu untuk lebih melek bidang pertanian ya, atau bentuknya adalah memajukan pertanian didorong dengan dari bidang lain, contohnya di bidang teknologi ya, baik itu informasi maupun teknologi pangannya atau peralatannya. Nah, ini para pemuda yang notabene lebih maju pemikirannya ya, di era modern ini kan serba remote ya, semuanya serba otomatis, maka para pemuda bisa memadukan pengetahuan yang ia dapatkan di universitas, di sekolah tinggi, atau dimanapun tempat kursusan yang canggih itu bisa diaplikasikan untuk mendorong pertumbuhan kesejahteraan para petani di perkampungan yang belum tersentuh oleh teknologi atau ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi jangan malu untuk terjun ke sawah, ayo kita menanam. Makanya channel ini terinspirasi dari itu ya. Farming Day ini ya, kita hari ini adalah harinya menanam. Jadi setiap hari kita menanam, setiap hari kita ngobrolin pertanian, ngobrolin kemajuan komoditas pangan kita, kesehatan ya, semuanya itu karena didorong. Kalau tanpa orang yang membicarakan itu terus menerus, maka siapa lagi kalau bukan kita? Karena orang lain sudah pada maju, kita malah begini-begini aja. Makanya kita akan terus dorong, ayo kita menanam setiap hari, ayo dari ke hari kita siapkan bibitnya, yang sudah punya bibitnya ayo kita tanam, ayo kita kelola, ayo kita tambah ilmunya, ayo kita ajak yang lain bergabung gitu, terus begitu ya. Nah, saya sangat senang ya bila berkumpul dengan orang tua, kita mengambil wisdom, apa sih petani itu kok masih mau gitu. Ternyata bukan hanya sekedar cari makan, jadi mereka juga ingin bahwa hasil pertaniannya bisa dinikmati oleh orang lain, meskipun di situ selalu ada transaksi jual beli ya, komersialitas ya, itu mah biasa. Tapi ternyata petani yang sudah senior ya, mampu menggali hikmah dari semua yang dikerjakannya, termasuk di bidang pertanian. Bahwa memang perut sendiri itu berapa sih ukurannya, luasnya berapa sih, tidak perlu tanam padi 1 hektar untuk makan nasi sendiri mah ya, untuk keluarga sendiri tidak perlu, tapi ia ingin memberi manfaat kepada orang lain. Karena orang Jakarta, orang mana-mana yang punya sawah atau sawahnya jauh dari Jakarta ya, disuplai dari perkampungan ya, nasinya, makanan pokoknya, makanan tambahannya, sayur-sayurannya ya, di situ ya, saling berbagi. Kemudian yang orang kota yang punya uang, yang uang banyak, maka belilah, jangan dulu membeli dari orang luar ya, karena hakikatnya membeli dari petani sendiri, petani lokal, sudah selesai ya, tinggal pembayaran. Itu luasnya 891. Kalau di sini sebutnya 8 arus 91 meter, 75 cm. Untuk membantu mendorong pertumbuhan kesejahteraan di lingkungan petani gitu. Nah, berbicara tentang sawah ya, dengan perawatan dan
ketelatenan ternyata mampu menumbuhkan pundi-pundi rupiah yang banyak. Makanya ini kan dari dulu sampai sekarang, meskipun banyak komoditi lain yang harganya lebih tinggi, tapi tetap tanpa pertanian pangan semua juga jomplang lah ya. Makanya harus tetap lestari pertanian pangan. Dan ini tidak dikotomi. Ketika kita menggaungkan pertanian pangan, bukan berarti kita mengesampingkan hortikultura atau tanaman perkebunan yang lain. Begitu pula ketika kita menggaungkan tanaman hortikultura, bukan berarti kita mengesampingkan pertanian pangan, komoditi pangan, dan perkebunan yang lainnya. Jadi kita harus imbang. Begitu pula bukan kalau kita lagi ngomongin pertumbuhan, bukan berarti kita mengesampingkan untuk merawat hewan, bukan begitu. Tapi semuanya harus integrative farming ya. Jadi kalau kita beternak pun tanpa pertanian kan susah. Begitu pula kalau kita mau mupuk tanpa ada pupuk kandang yang melimpah, kita juga kesulitan. Makanya harus bersatu antara peternak, petani, kemudian perikanan, semuanya yang bergabung. Bahkan dari hulu sampai hilir, dari ilmu sampai penerapan bisnisnya harus juga bergabung. Oke, itulah ya. Sekian dulu ya. Terima kasih. Happy Farming Day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.